Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muawanah dengan NIM 190105096. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme aksi molekuler obat losartan untuk memenuhi tugas farmakologi molekuler. Apa itu losartan? Losartan merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi dan membantu melindungi ginjal dari kerusakan akibat diabetes. Selain itu, obat ini digunakan untuk mencegah stroke, serangan jantung, dan gangguan ginjal. Losartan bekerja pada enzim yang merupakan golongan angiotensin reseptor blocker atau ARB yang bekerja dengan cara relaksasi pembuluh darah sehingga darah dapat mengalir lebih lancar. Berikut adalah efek samping dari obat losartan, yaitu kram atau nyeri otot, diare, rasa terbakar di dada, pusing, gangguan tidur, sakit kepala, dan merasa lelah. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa losartan adalah obat digunakan untuk hipertensi. Nah, apa sih hipertensi itu? Hipertensi dapat diartikan sebagai tekanan darah arteri yang terus meningkat. Hipertensi atau tekanan darah tinggi ialah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg atas 2 kali pengukuran dengan jarak waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Apa saja gejala hipertensi? Di antaranya sakit kepala, pusing, penglihatan buram, telinga berdenging, kelelahan, dan detak jantung tidak teratur. Sebelum saya menjelaskan tentang mekanisme aksi molekuler obat losartan, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme terjadinya hipertensi. Dimulai dari ginjal, di mana pada saat tekanan darah menurun, ginjal akan mengeluarkan renin. Renin tersebut akan bertemu dengan angiotensinogen yang ada di hati dan keluar dalam bentuk aktif, yaitu angiotensin 1, di mana angiotensin 1 ini akan melalui paru-paru dan bertemu dengan ACE atau angiotensin converting enzyme. Dengan bertemunya ACE ini, angiotensin 1 akan diubah menjadi angiotensin 2, di mana angiotensin 2 akan terjadi perubahan besar karena akan terjadi efek pada organ tubuh lainnya. Seperti pada pembuluh darah akan terjadi vasokonstriksi dan pada ginjal akan mengeluarkan aldosteron. Hal ini menyebabkan meningkatnya cairan dalam tubuh dan terjadi penyempitan pembuluh darah sehingga menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme aksi molekuler obat losartan. Reseptor angiotensin merupakan keluarga GPCR, suatu reseptor yang terikat pada protein GQ yang mengaktifasi sistem fosfolipase. Jika angiotensin 2 berikatan dengan reseptornya, maka protein GQ yang teraktivasi akan menstimulasi PLC yang akan membelah menjadi fosfoinositida atau PIP2 menjadi inositol trifosfat atau IP3 dan diasilgliserol atau DAG. IP3 ini akan memicu pelepasan kalsium dari retikulum endoplasma. Selain itu, aktivitas protein G juga memicu terbukanya kanal kalsium pada membran sel yang menyebabkan masuknya kalsium ekstrasel ke dalam sel. Kalsium yang berasal dari retikulum endoplasma maupun ruang ekstrasel bersama-sama DAG akan mengaktifasi enzim termasuk PKC dan kalsium kalmodulin protein kinase. Kemudian berbagai protein selanjutnya akan difosforilasi oleh protein kinase dan memicu berbagai fungsi sel yang terkait pada vasokonstriksi
Aktivasi sistem saraf simpatik menyebabkan retensi garam dan air dan melepaskan aldosteron dan kelenjar adrenal. Pada reseptor angiotensin II terdapat dua daerah di mana angiotensin II atau antagonisnya dapat berikatan. Antagonis reseptor ini dapat berinteraksi dengan asam amino pada domain transmembran yang dapat mencegah angiotensin II untuk berikatan dengan reseptornya. Antagonis terhadap angiotensin II ini menyebabkan signal transduksi terhenti dan meniadakan efek-efek angiotensin seperti vasokonstriksi, aktivasi sistem saraf simpatik, dan lain-lain. Berikut adalah referensi yang saya gunakan terkait materi mekanisme aksi molekuler obat losartan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena tak ada gading yang terletak begitu pula dengan sesi presentasi ini. Terima kasih.